praktisi supranatural. Dukun-dukun itu banyak banget prakteknya di dunia maya ataupun di dunia nyata. Kadangkala mereka itu malah duitnya banyak banget hasil dari pengobatan supranatural yang mereka jalankan. Tentunya itu enggak akan bisa menutup kemungkinan tentang adanya dukun-dukun palsu, praktisi-praktisi palsu, dukun-dukun yang hanya omong besar. Itu banyak banget. Makanya itu Anda harus hati-hati, karena nanti takutnya malah Anda bisa-bisa habis uang, habis waktu. Tentunya itu banyak macamnya. Video ini adalah untuk mengenali tentang adanya dukun-dukun yang harus Anda jauhi atau yang Anda bisa percaya. Ciri dukun palsu, sebut saja seperti itu. Mereka ini penampilannya itu selalu dibuat-buat, selalu misterius, enggak normal. Mereka itu akan jadi sangat eksklusif daripada orang-orang lainnya, ataupun omongan yang selalu besar-besar saja, selalu menakut-nakuti calon korbannya. Misalkan itu sekali ketemu langsung ngomong yang mengerikan. Misalkan dia itu kena santet, padahal hanya asam lambung dan sebagainya. Nantinya itu akan selalu disambung dengan omongan-omongan yang selalu seram-seram terus. Tujuannya adalah agar orangnya tadi, korbannya itu merasa tidak aman, merasa sakit, merasa bingung, sehingga mudah untuk dimanipulasi oleh si dukun palsu tadi. Padahal ternyata hanyalah sakit medis biasa. Tentunya itu akan jadi sebuah pintu masuk bagi si dukun palsu untuk menguasai pikiran dari korbannya. Tujuannya ya banyak banget, misalkan untuk uang ataupun sebagainya. Mereka ini biasanya sekali ada orang datang, itu harus ada ikatan agar mereka enggak ngomong kepada siapa-siapa tentang tata cara tirakat untuk pengobatannya. Dukunnya itu, omongannya itu selalu melompat-lompat, enggak konsisten antara omongan yang pertama dengan omongan yang ketiga ataupun yang kelima. Omongannya hanya akan muter-muter, tapi akan selalu enggak konsisten. Makanya itu harus Anda bisa kenali. Kenapa kayak gitu? Karena biasanya praktisi yang beneran, praktisi-praktisi asli, dukun-dukun yang beneran mereka bisa, itu pikirannya lebih tajam, intuisinya lebih luas, serta tentu saja pengetahuan supranaturalnya itu enggak main-main. Mereka akan bisa paham dari A sampai Z, walaupun mereka ditanyai secara acak, itu tetap saja omongannya konsisten, tertata, enggak akan ngomong A, nanti ngomong C, terusnya ngomong A lagi sudah berubah, dan juga seterusnya, seperti itu. Dukun palsunya itu melarang Anda membawa teman ketika akan melakukan aksinya. Temannya itu biasanya hanya dibatasi untuk kalangan yang benar-benar mau membayar, ataupun untuk kalangan yang mau benar-benar diem. Misalkan pengobatan seorang wanita oleh dukun laki-laki, lalu pengobatannya di dalam kamar, tentu saja itu dia akan melarang orang lain untuk ikut dalam kamarnya dengan banyak banget alasan. Itu Anda harus segera pergi.
karena itu sudah jelas-jelas adalah hal yang buruk. Kenapa kayak gitu? Karena namanya manusia itu masih punya nafsu seks, siapapun itu, dukun atau apapun itu, mereka tetap manusia, punya nafsu seks, maka itu harus benar-benar dijauhi. Walaupun Anda itu mau untuk diobati, Anda harus bawa teman yang masuk dalam kamar tersebut untuk menjaga Anda dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itulah tadi cara-cara untuk mengenali Anda itu ketemu dukun palsu ataupun praktisi supranatural palsu ataupun yang ngakunya bisa ngobati dengan banyak cara. Caranya kan macam-macam, bukan hanya dukun, bukan hanya praktisi, bukan hanya siapa-siapa, pokoknya semua orang yang ngaku bisa untuk mengobati penyakit Anda. Itulah tadi ciri-cirinya yang harus Anda jauhi. Anda enggak akan tahu apa yang mereka sedang rencanakan. Bayangkan saja, Anda itu sudah mau berobat tapi malah ketipu. Nantinya jadinya Anda akan malah tambah lebih sakit lagi. Sakit fisik, ketambahan sakit karena ulah dukun palsu. Tentunya nambah pikiran dan Anda bisa tambah sakit lagi. Bukannya untuk Anda jadi enggak percaya pada hal semacam ini, itu adalah hak Anda, tapi saya hanyalah ngasih tahu ciri-ciri yang biasanya dukun palsu itu ya seperti itu. Walaupun itu dukun yang asli, praktisi yang asli, pengobatan-pengobatan gaib yang asli itu juga ada, banyak juga. Walaupun itu tentunya nasibnya kadang-kadang malah jadi terpuruk karena ulah para dukun palsu tadi. Seperti itu. Sekian dulu, semoga bisa dipahami, dan jangan lupa like, subscribe, serta share-nya, juga komentarnya. Dan terakhir, saya mohon maaf juga kalau ada yang nggak sepaham ataupun enggak setuju, ya mohon maklumnya, ini hanya berdasarkan opini serta pengalaman saya sendiri. Semoga bisa dipahami. Sekian dan terima kasih. Rahayu.